ringkasan sesi yang ketujuh, Yakobus pasal 2 ayat 18 dan 22 sudah dijelaskan bagaimana seakan-akan terjadi satu kontradiksi antara perbuatan dan iman. Nah, sudah dijelaskan pada minggu yang lalu bahwa dari sisi mana kita melihatnya itu tergantung dari konteksnya. Kitab Yakobus membahas mengenai masalah perbuatan, tetapi perbuatan ini karena merupakan satu legitimasi, afirmasi atau konfirmatif, bersifat konfirmasi dari iman yang dimiliki. Mengapa demikian? Karena Yakobus berhadapan dengan jemaat yang bermasalah dengan perbuatan. Ya, mereka membanggakan iman mereka, tetapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan yang ada. Oleh sebab itu penekanannya adalah perbuatan. Nah, sementara di pihak yang lain, Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat, waktu itu dengan jemaat di Roma, yang bermasalah dengan masalah fondasi iman atau doktrin mereka. Sehingga Paulus menekankan iman sebagai dasar satu-satunya keselamatan. Oleh sebab itu antara Yakobus dan Paulus tidak ada kontradiksi, tetapi dari bagian ini kita bisa lihat dari sudut pandang mana ini bisa dijelaskan. Nah, kemudian juga dari penjelasan sebelumnya ternyata ada 3 jenis iman. Iman yang benar yaitu iman dengan konfirmasi perbuatan, itu yang disebutkan sebagai connected atau nyambung, ya. Nah, yang kedua adalah iman tanda petik serupa iman setan-setan, yaitu iman sekedar perasaan saja. Karena setan-setan percaya Tuhan ada, tapi mereka gemetar ketakutan. Itu iman perasaan. Dan yang ketiga adalah iman yang tak benar, karena judul kita adalah true faith, berarti ada yang namanya fake faith. Iman yang tak benar ini adalah iman yang tanpa disertai dengan perbuatan. Dan itu yang disebutkan sebagai disconnected atau nggak nyambung. Ya, cakap sembung nggak nyambung, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya mengenai kitab Yakobus pasal yang kedua, dan mungkin juga sekaligus Pastor Philip juga bisa menjelaskan kepada kita mengapa diambil judul adalah active and passive faith. Sedangkan yang dibahas itu connected dan disconnected. Apakah ini juga bersifat kontekstual seperti itu? Mungkin saja. Karena apa, saudara? Kalau langsung disebutkan sebagai disconnected atau iman yang tak benar, maka banyak di antara jemaat masa kini, kita bukan jemaat Yakobus ya, tetapi kita jemaat masa kini, mungkin kita akan merasa tertuduh. Wah, kalau begitu saya iman palsu, saya iman yang tidak benar. Padahal bukan itu sebenarnya. Pemikiran kita sehari-hari adalah, oh, pasif, tidak aktif. Tetapi apakah itu boleh kita pasif saja, nggak apa-apa, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu aktif. Sebenarnya dengan pembahasan kitab Yakobus ini dijelaskan bahwa dalam hal ini to be or not to be, connected or disconnected. Mungkin itu penjelasannya, tetapi lebih lanjut saya serahkan kepada Pastor Philip Suciadi. Ya. Silakan Pak Philip. Terima kasih Bu Afnita. Jadi saya memberitahu kepada Leni karena saya tadi tapi ternyata Leni tidak hadir ya karena saya terlambat habis menjemput Malam istri. Pak Philip. Oh, Maaf, Leni baru sudah. lihat WA Anda. Iya, jadi memang saya terlambat habis setelah menjemput istri saya tahu wah ini bakalan telat karena macet sekali di daerah Daan Mogot Puri sana gitu. Jadi saya pikir wah ini pasti terlambat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Afnita yang sudah meringkaskan semuanya dengan baik. Jadi saya akan memulai saja ya, saudara sekalian. Sudah doa ya tadi ya, Ibu Afnita? Sudah, oke. Jadi kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin kita sama-sama kita merenungkan yuk satu hal. Kita merenungkan satu hal. Kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, maksud ayat dari pasal 2. Jadi pasal yang kedua itu kita bicara tentang jangan ada dosa
ya kan, jangan ada dosa berbeda-beda. Berikutnya jangan ada dosa, ya kan, apa namanya, ketidakkonsistenan. Lalu berikutnya setelah itu yang menariknya adalah dia membahas tentang semakin lama, ini nggak bisa ternyata, kan saya nggak bisa. Jadi semakin lama dia bahas tentang satu hal, yaitu dia bahas tentang iman. Nah, itu kan ada tentang iman, ada belief, ada iman, ada iman. Kenapa ya Yakobus itu kok pindah ya? Misalnya dari jangan kamu ada dosa partiality, jangan kamu ada dosa ketidakkonsistenan, dan sekarang dia bahas tentang iman. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini, ketika menurut Bapak Ibu, kenapa ya Yakobus itu kok pindah ya? Semakin lama, akhirnya dia bicaranya iman. Ujung-ujungnya iman. Padahal kemarin itu kita sempat lihat di sini adalah imannya ini, ya kan? Imannya ini sebagai apa? Sebagai pendukung, betul ya? Di sini ayat 14 iman itu sebagai pendukung. Ya, jadi argumentasi utamanya, perintah utamanya adalah kamu konsisten, apa yang kamu bicarakan, kamu juga lakukan, begitu loh, ya kan? Tetapi sekali lagi, dia bahas ini, kemudian dia memakai argumentasinya sekali lagi. Ini ayat 14 ini argumentasinya dia pakai argumentasi iman. Bagaimana argumentasi iman ini mendukung perintahnya dia? Bagaimana iman ini dijadikan sebagai alasan oleh Yakobus untuk bicara tentang perintahnya gitu, mendukung argumentasinya dari perintahnya dia. Lalu berikutnya ketika dia bahas itu, ya kan, tentang bagaimana konsisten, ya kan, kamu harus konsisten dong. Kamu percuma gitu loh. Kalau misalnya apa namanya, kalau kamu nggak konsisten, ya percuma gitu loh. Jadi kamu hanya ketika ada orang yang mengalami kesulitan, kesesakan, kamu hanya mengatakan saja gitu, tapi kamu nggak ada tindakannya, percuma, nggak ada benefitsnya gitu. Jadi kalau kamu ketika ada orang susah, kamu hanya mengatakan saja, nggak ada perbuatan, percuma. Orang itu tidak akan diberkati, orang itu tidak akan pernah bisa uh, berubah keadaannya, dan orang itu tidak akan mungkin bisa semakin baik kalau kamu tidak melakukannya, kamu hanya mengatakan doang. Iya kan? Itu konteksnya kan. Tetapi kenapa di sini akhirnya Yakobus mulai berbicara lebih banyak ternyata. Ketika kita lihat ya ayat 21 sampai ayat 26, terakhir itu lebih banyak itu bicara tentang iman. Kenapa sekarang pertanyaannya Yakobus berpindah akhirnya membahas tentang iman. Dari dia bahas tentang jangan ada dosa partiality, jangan ada dosa ketidakkonsistenan, sekarang dia membahas tentang iman. Ada yang kira-kira, ada yang ingin menyampaikan kira-kira? Pak Jolion, kira-kira bagaimana Pak Jolion? Dari mana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, nah, pasal 2 ya, pasal 2 itu ada beberapa perintah. Tentang partiality, dia perintah, dia kemudian dia ada alasannya. Selalu ketika Yakobus memerintahkan, dia itu selalu backup dengan alasan-alasannya. Nah, setelah dia backup, ya kan, dengan alasan-alasannya, kemudian ada perintah lagi yang kedua, ya kan, ayat yang ke-12, yaitu kamu harus konsisten. Bukan hanya kamu jangan melakukan dosa partiality, tapi kamu juga harus konsisten. Apa yang kamu katakan, itu juga harus kamu lakukan. Betul kan? Iya. Dan dia kasih tahu alasan-alasannya. Dan salah satunya ialah dia memakai iman, ya kan, sebagai ilustrasi, sebagai alasan pendukung untuk perintahnya dia. Tapi ketika masuk ke perintah yang ketiga, kenapa dia bisa langsung, kenapa dia pindah ke iman? Gitu loh. Kenapa dia langsung, jadi kan perintah pertama, kedua itu kan bersifat konkret, betul ya? Iya. Konkret, jangan membeda-bedakan, itu konkret. Yang kedua, kamu harus konsisten, itu konkret. Sekarang kenapa dia membahas sesuatu yang bersifat abstrak, kata Ibu Nina, yaitu iman. Iman itu kan seakan-akan itu abstrak. Nah, kenapa Yakobus ini membahas tentang ini, tentang iman? Menurut Pak Jolion. Karena ke ketidak ada peduliannya. Jadi fondasi yang dipakai dia tidak merefleksikan sebagai tindakan yang konkret. Maksudnya gimana tuh? Coba. Fondasi konkret, coba bagaimana?
Coba elaborasikan lebih lanjut, jelaskan lebih lanjut. Pas dulu deh. Pas dulu. Menunjukkan iman mereka yang tidak, ya kan iman mereka yang tidak disconnect. Maksud saya menunjukkan iman yang tidak bertobat maksudnya. Jadi setelah dibahas tadi seperti Pak Jolion bilang, bukan abstrak kan, membeda-bedakan kan lebih konkret, terus tidak konsisten lebih konkret, jadi ditunjukkan abstraknya karena itu kan yang ingin dibahas Yakobus sebenarnya, karena imanmu itu iman yang tidak ada pertobatan, yang Bapak kemarin jelaskan ada 3 macam iman. Mereka iman yang bahkan dengan iblis, iman setan aja mereka kalah gitu maksudnya. Jadi pola seperti ini mengingatkan kita akan apa? Tadi yang Ibu Leni sampaikan itu mengingatkan kita dengan apa? Dengan maksudnya mengingatkan kita dengan apa? Ada hal yang serupa nggak kira-kira yang kita pernah dengar? Oh, oke, sebentar. Konkret dan di Yakobus ya Pak, di Ya, di topik Yakobus Yakobus. ini. Betul. Itu disconnected faith. Jadi antara tindakan kata-kata yang mana kata-kata itu mungkin lebih abstrak ya dengan tindakan yang lebih konkret tidak connect, Pak. Jadi Yakobus ingin menekankan. Jadi itu di pasal 2 ya? Di pasal 2. Jadi connect-nya pasal 2 juga gitu ya? Pasal 2 dia kan masih yang pertama masih membicarakan tentang favoritism, apa partiality itu ya yang membeda-bedakan. Jadi connect-nya ke pasal kembali lagi. Enggak, Pasal maksudnya 2. ke pasal Gimana, 1 gimana? juga. Maksudnya Maksudnya pasal 1 gimana kan tuh? pasal 1 kan juga diceritain tentang itu yang kaya dan si miskin tadi, Terus apa membeda-bedakan. hubungannya? Hubungannya apa tuh? Jadi mereka secara tindakan mereka tidak secara nyata tidak menghormati orang yang, kalau kita kembalikan lagi ya di Yakobus pertama kan, kalau orang yang miskin itu kan itu pewaris tahta kerajaan dan sebagainya itu tadi. Jadi secara nyata mereka tidak melakukan hukum kerajaan itu, Pak. Itu ya. Ada lagi ingin sampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, saya review yuk. Sebetulnya Yakobus itu cara menyajikannya itu gini loh. Yakobus itu dia punya pola ketika dia menyajikan dari pasal per pasal. Dia punya pola yang sama. Tapi meskipun dia punya pola yang sama, tetapi dia menggunakan pola yang sama untuk membahas masalah yang berbeda. Hal yang berbeda. Itu hebatnya si Yakobus. Apa? Itu Pak yang gunung es, oke. Antara luar Betul. sama dalamnya Itu jawabannya di beda. situ. Oke, maaf Pak. Betul. Ya, saya Jawabannya paham. itu. Jadi, Oke. nah, pasal 1 betul nggak? Yakobus itu selalu pinter gitu. Ya, bukan selalu pinter, memang dia pinter. Gitu. Jadi Yakobus itu di dalam pasal 1 dia kasih tahu dulu, ya kan? Masalah-masalah di luar gitu. Dia kasih tahu dulu masalah-masalah di luar kan. Apa? Masalah-masalah yang kelihatan, konkret. Betul ya? Masalah pencobaan segala macam ini konkret nih. Ya kan masalah-masalahnya di pasal 1. Ya kan ini kelihatan. Kamu ketika ada masalah seperti ini, kamu ada masalah pencobaan ketika kamu ada dalam kondisi ya kan ketemu si kaya dengan si miskin itu kan itu di pasal 1 gitu kan ketemu ini bagaimana nih ada masalah-masalah seperti ini gitu kan terus tapi akhirnya Yakobus mengatakan sebetulnya masalah-masalah yang kelihatan ini yang konkret ini itu sebetulnya itu pencobaan eksternal gitu loh itu sebetulnya pencobaan eksternal itu eksternal yang sebetulnya Tuhan pakai masalah-masalah yang kelihatan ini Tuhan itu pakai untuk menunjukkan diri kamu sesungguhnya ya kan masalah yang ada di dalam diri kamu sendiri masalah yang ada di internal kamu sendiri masalah yang tidak kelihatan itu perhatiin ya Yakobus itu sekali lagi dia tunjukin dulu masalah-masalah yang kelihatan masalah-masalah eksternal terus masalah-masalah yang konkret dikasih lihat dulu kemudian dia baru masuk ke dalamnya gitu ini loh intinya sesungguhnya mereka itu masalah-masalah di luar itu sebagai trigger nah, itu kan untuk menunjukkan diri kamu sesungguhnya dan hal yang sama itu juga termasuk juga di pasal 2. Jadi Bapak Ibu harus bisa perhati. Jadi kalau Bapak jadi Yakobus itu nulisnya itu bukan nggak beraturan gitu. Dia nulisnya sana sini enggak. Kalau Bapak Ibu tuh nggak ngerti konsep pemikiran Yakobus, konsep penulisan Yakobus, konsep penyajian materinya, Bapak Ibu tuh
menafsirkan kitab Yakobus itu jadinya ngarung ngidul. Pasti ngarung ngidul gitu. Ada yang bilang iman itu, iman ini, itu ngarung ngidul gitu. Karena nggak ngerti gitu loh. Makro, istilahnya saya, Pak, makro analisisnya dari si Yakobus ini ilmu yang mahal gitu. Sekali lagi saya bilang makro analisis ini ilmu yang mahal, sangat mahal. Gitu kan, karena kita bisa melihat begitu loh bagaimana ada apa pola dalam penyajian iya kan, di dalam kitab Yakobus, dan ini sering dilakukan juga di dalam penulis-penulis perjanjian baru atau lama gitu, ada polanya gitu loh, ada polanya, memakai hal yang sama, memakai pola yang sama tetapi topik-topik itu berbeda gitu loh. Nah ini kan, jadi intinya begini, Yakobus mengatakan ya kan, kamu ini ada masalah nih dengan cara apa membeda-bedakan orang. Lalu berikutnya kamu ada masalah juga nih dengan kamu tidak konsisten, ya kan? Jangan-jangan kesimpulannya apa? Dia bilang gitu kan. Kamu itu iman kamu, dan kamu tadi mengatakan kamu punya iman. Nah, sekarang permasalahannya adalah bukan masalah perkataan kamu memiliki iman. Nah, oke lah, kita sampaikan aja. Kita terima saja kalau kamu itu mengatakan kamu punya iman. Boleh, silakanlah. Kalian boleh mengatakan kalian punya iman. Tetapi sekarang kamu punya jenis iman yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iman yang pertama adalah iman yang aktif. Jadi iman menurut Yakobus adalah iman yang terkonektif antara perbuatan dengan iman dengan perbuatan. Itu iman yang aktif, iman yang dinamis begitu loh. Ya kan? Lalu berikutnya ada iman iblis begitu. Iman setan-setan. Itu yang kedua. Jenis iman yang ketiga adalah iman yang istilahnya apa? Aku punya iman, iya kan? Aku punya iman gitu. Tapi aku punya iman, aku punya iman. Tapi mana perbuatan kamu, iya kan? Maka ditantang nih ayat 18, iya kan? Kamu tunjukkan iman kamu tanpa perbuatan. Pasif dong berarti. Berarti disconnected dong. Berarti iman yang istilahnya kayak statis begitu. Saya punya iman. Iman hanya di perkataan saja, tetapi tidak ada perbuatan-perbuatannya. Ini menarik loh. Works ya. Ada perbuatan-perbuatan. Ini ada apa nih? Berarti jangan-jangan masalahnya di kamu gitu loh, di iman kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yakobus bisa sampai segini ini ya, segini kejam ya, segini belak-belakan ya. Kalau kamu pertama, kamu melakukan dosa partiality, kalau kamu yang kedua, kamu itu tidak konsisten, apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan, kamu itu nggak punya iman, yang disconnected gitu loh. Kamu punya iman, tapi kamu punya iman yang sekeras itu ya. Coba saudara sekalian. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Saya mau saudara sekalian itu, sebelum saya bahas lebih lanjut ya, ayat 19, 20, dan selanjutnya, saya pengen kita itu gimana gambaran gitu. Karena nanti kalau kita nggak ngerti garis besarnya, kita nggak tahu makronya, itu nanti kita meneliti mikronya itu seenaknya gitu loh. Itu kacau balau sih. Jadi karena teks ini termasuk yang paling sering disalahgunakan gitu, disalah tafsirkan. Jadi karena sekali lagi mereka hanya melihat detail-detail tapi nggak ngerti gitu loh bagaimana pola pemikiran penyajian dari argumentasi si Yakobus begitu. Sekarang pertanyaannya sekali lagi saya akan tanyakan kepada Pak Jolion atau Bu Leni, dua orang ini kira-kira kenapa ya kok Yakobus kok keras sekali ya mengatakan kamu kalau nggak punya apa namanya, nggak, pertama kalau kamu membeda-bedakan orang, dan yang kedua kalau kamu apa yang kamu katakan berbeda dengan apa yang kamu lakukan, memiliki iman yang disconnected. Iman kamu adalah iman yang tidak ada gunanya gitu. Iman kamu yang tidak mampu menyelamatkan begitu. Kenapa ya kira-kira Yakobus tuh bisa sampai sekeras itu gitu, langsung begitu gitu, kamu iman yang disconnected gitu, kamu adalah iman kamu tidak berguna, sia-sia gitu. Kenapa ya Yakobus kira-kira bisa sampai seperti itu, Bang Jolion kira-kira? Kalau lihat dari pasal 2 ayat 1, lokasinya di sinagog. Jadi sinagog adalah perkumpulan di mana tempat mereka berdoa. Tapi di situ juga mereka melakukan partiality dan tidak membuktikan bahwa iman dia connected. Lalu ada lagi? Uh, Bagus Pak. Ya silakan Pak Jolion, silakan. Ada lagi? Nanti saya cukup. breakdown ya. Oke, ada lagi?
Bu Leni Hartono ingin sampaikan? Nanti saya akan breakdown. Jadi kalau kita jadi gini, makanya saya nggak mau bahas ayat 20, 21 dan seterusnya, itu sebelum kita tahu dulu nih. Enggak. Jadi ini sebetulnya teknik saya mengajar sih. Beda sama pasal 1. Kalau pasal 1 saya bisa kasih tahu semuanya itu ringkasannya di akhir, garis besarnya bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa, karena ini banyak disalah tafsirkan. Jadi sebelum saya bahas tentang iman, saya pengen Bapak Ibu tuh paham dulu dari dari ayat 1 sampai ayat 19 nih. Oke, menurut Leni Hartono kenapa? Tadi alasannya Pak Julion adalah karena tempatnya di sinagoge gitu kan. Jadi bukan di mana-mana nih tempatnya nih, tapi ini benar-benar tempat persekutuan umat Tuhan, di mana mereka saling belajar, mereka saling mendidik, mereka saling bertumbuh. Tapi ini nggak bertumbuh begitu. Nah, itu tempat. Lalu menurut Leni Hartono bagaimana? Ya, jadi berhubungan mungkin dengan Pak Jolion, karena mereka orang percaya, apalagi mereka kan membawa nama Tuhan Yesus Kristus ya Pak, makanya yang pasal kedua kan dimulainya dengan itu. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi Yakobus kenapa keras atau sangat tegas, karena orang-orang yang di gereja ini, yang di jemaat ini, mereka mengaku-ngaku dengan mulutnya kalau mereka itu adalah pengikut atau beriman pada Tuhan Yesus Kristus, sedangkan tadi imannya disconnected dan itu pun sangat dikecam Tuhan Yesus Kristus, makanya Yakobus ingin mengecam juga di sini Pak gitu. Gitu ya. Di Ada lagi? alasannya Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin coba menyampaikan sesuatu? Boleh nggak, Philip? Boleh, Karena silakan. Yakobus atau ya maksudnya apa yang saya pikirkan, Yakobus tuh melihat bahwa selama ini di sinagog iman tuh nggak kelihatan kan, tapi iman tuh bisa ada wujudnya, yaitu melalui apa yang mereka perbuat. Jadi nggak bisa kita itu di sinagog cuma tahu firman, bisa ngomongin, bisa analisa, tetapi wujud imannya itu nggak nyata sebagai orang percaya, karena dasar orang percaya itu harusnya kan iman. Gimana kita tuh bisa tahu kamu tuh anak Tuhan benar iman kalau imanmu tidak diwujudkan, cuman bisanya look down at orang, cuman kamu knowledge aja seperti apa yang dia, jadi parsial gitu loh. Kalau buat saya sih gitu. Iya, betul. Kenapa Yakobus itu sangat keras? Ada beberapa hal. Betul, jadi yang semua disampaikan itu betul semua. Yang pertama, ini memang bukan di mana-mana ya, tetapi ini di sinagog. Iya, tadi seperti Pak Jolem sudah sampaikan, saya nggak ulangi lagi. Jadi masalah tempat. Lalu berikutnya, yang kedua adalah ketika, ini dia kan, ketika Yakobus mengatakan, bukankah Tuhan memilih orang miskin menurut dunia untuk menjadi orang yang kaya, ya kan? Bagi mereka yang mengasihi dia, betul ya? Jadi ketika Yakobus menyampaikan ini kan seperti perkataan Yesus kan, perkataan Yesus. Jadi dengan kata lain, Yakobus menanyakan kepada, jadi menurutnya Leni, mereka udah pernah dengar ini belum? Mereka udah pernah diajar ini belum? Sudah Pak. Nggak pernah ya. Jadi mereka tahu, pertama gini, jadi mereka bukan hanya sudah di sinagog tempatnya, lalu berikutnya kedua dari segi pengetahuan, mereka, ya istilah saya lah, mereka sudah mengetahui hukum Kristus, iya kan, hukum Kristus nih. Tetapi yang menariknya, mereka bukan hanya mengetahui hukum Kristus, tapi mereka juga mengetahui Torah kan, perjanjian lama. Mereka bukan hanya mengetahui perjanjian baru, hukum Kristus, tetapi mereka juga mengetahui perjanjian lama. Nah, jadi makanya si Yakobus mengatakan seperti ini. Lah. Jadi 3 ya. Ini nih. Tempatnya mereka mereka di sinagog. Lalu mereka buka pengetahuannya itu luar biasa. Mereka mengetahui hukum Kristus dan lalu mereka mengetahui hukum perjanjian lama 3. Lalu berikutnya yang keempat, apa yang terjadi? Apa yang keempat? Yang keempat, kenapa ini dia, yang keempat ya, catat ya. Kenapa Yakobus mengatakan, kamu jangan parsial ya, kamu harus konsisten ya. Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia bicara seperti itu? Dan kenapa dia bicarakan, kamu jangan hanya bicara saja tentang iman, tapi kamu harus kelihatan. Karena
Apa? Karena apa? dia menyaksikannya sendiri, Pak, apa begitu? Maksudnya dia Menyaksikan hadir gimana? sendiri di sinagog itu, jadi dia sebagai witness apa? Yang Witness menyaksikan apa? kalau hal itu terjadi gitu, Pak. Jadi dia bukan, ya ini asumsi ya, Pak, dari cara dia ngomong kan sangat tegas. Betul. Jadi Mm-mm. perhatikan ya, tempatnya sudah tempatnya udah ideal untuk bertumbuh. Pengetahuannya, hukum Kristusnya sudah ideal untuk membuat orang ini bertumbuh. Lalu hukum perjanjian lamanya sudah ideal membuat orang ini bertumbuh. Tapi ternyata adalah mereka bukannya bertumbuh, tapi mereka terus berdosa. Betul kan? Yang keempat ini nih. Jadi ini ada 4 nih. Jadi mereka masih terus berdosa nih. Udah tahu 2 hukum, hukum PL, hukum PB, udah tinggal di tempat yang baik, tetapi tetap aja mereka buat masalah terus nih. Iya kan? Buat masalah terus. Kejadian ini kan ini terjadi ya. Ini berat nih. Jadi keempat nih. Berikutnya karena ini masih kejadian terus, yang kelima akhirnya Yakobus apa? Negur melalui suratnya, betul ya? Ditegur. Jadi gini nih. Jadi jadi orang udah tahu kebenaran masih terus berdosa, akhirnya ditegur nih. Tapi kalau dia nggak udah ditegur, udah di apa namanya? Udah dinasehati, sudah dimarah-marahin oleh Yakobus nih, yang kelima nih, masih belum bertobat, jawabannya apa? Ini kamu nih ada masalah ini. Yang keenam. Lalu berikutnya apa? Jangan lupa, karena setelah pasal 2, ada pasal apa? 3. Be not many teachers, my brothers. Jadi bukan hanya ini maka pengetahuan biasa, tetapi ini apa? Ini pengetahuan mereka adalah begitu kerennya sampai mereka itu menjadi teachers gitu loh. Jadi ini bukan orang yang baru bertobat begitu, enggak, tapi ini orang yang sudah lama ikut ke gereja, ya kan, ke dalam persekutuan-persekutuan yang pertama. Yang kedua, mereka bukan hanya baru tahu tentang PB, tapi mereka sudah lama tahu tentang Kristus, hukum Kristus, ya kan. Bukan hanya mereka sudah lama tahu tentang hukum Kristus, tapi mereka juga tahu perjanjian lama. Jadi mereka tahu seluruh Alkitab, PL dan PB. Tetapi meskipun mereka di tempat yang ideal, mereka memiliki pengetahuan yang ideal, tapi mereka tetap masih berdosa nih. Tapi Yakobus bukan mengatakan kamu itu jahat begitu loh, enggak. Tapi dia tegur gitu kan, tegur gitu kan. Nah, ketika dia iya kan sudah tahu kebenaran tapi tetap masih berdosa. Nah, sekarang kalau udah ditegur begini keras, masih nggak berubah juga. Makanya si Yakobus mengatakan, jangan-jangan ini kamu ini iman yang kacau balau nih gitu. Intinya enggak. Nanti dia akan kasih tahu argumentasinya gimana. Dia akan kasih tahu nanti ini. Ini panjang sekali ini. Nanti ayat 21 sampai sekian itu Yakobus itu dia pakai argumentasi dia itu sangat dalam dan sangat tajam. Tapi kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus tahu dulu cara pemikirannya si Yakobus ketika dia membuka satu topik ke topik yang lain. Bagaimana dari satu perintah ke perintah yang lain. Kita harus tahu dulu nih. Kalau kita nggak dapat ini, kita nggak ngerti gitu loh bagaimana kondisi kebebalan jemaatnya gitu loh. Kondisi orang ini. Jadi ini bukan orang-orang yang benar-benar baru percaya sama Tuhan yang pengetahuannya masih dasar apa segala macam. Enggak, mereka ini udah hebat begitu pengetahuan mereka. Maka dibilang apa? Teachers juga gitu kan. Tapi ternyata teachers ini mereka jago dan ini mengatakan apa? Mereka itu pinter juga apa namanya? Berdebat begitu kan. Aku itu punya iman, dia bilang. Aku punya iman, iya kan? Dia mengatakan, aku punya iman. Dia tahu begitu bagaimana cara berdebat, dia bagaimana tahu cara berkomunikasi, bagaimana membuktikan, dia bisa gitu loh. Tetapi ternyata adalah perdebatan ini sebetulnya untuk, ini kan, kadang ada gitu, perdebatan itu untuk membuat kita itu bertobat. Nah, perdebatan membawa kita kepada pertobatan, atau perdebatan kita sebetulnya adalah apa? Penutupan dosa-dosa kita begitu. Jadi dosa-dosa kita itu ditutupi dengan argumentasi gitu kan. Maka dia bilang, tetapi someone will say gitu. Tapi ada orang yang akan berkata nih. Jadi gitu kan. Jadi nggak puas gitu dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi terus-menerus nih dia berdebat. Jadi ada orang yang berdebat untuk mencari pertobatan, tapi ada orang yang berdebat untuk mencari pembenaran. Nah, itu dia. Jadi saudara ingin mencari pembenaran apa pertobatan di sini. Karena ini direspon terus kan. Jadi makanya, jadi si Yakobus itu dia prediksi nih, ada orang yang akan debat nih, yang akan ada orang yang coba membenarkan dirinya sendiri dengan cara mengatakan seperti ini, memisah-misahkan, mengotak-ngotakan antara iman dengan perbuatan dengan iman. Nah, jadi dia tahu nih, ada orang yang begitu bebalnya sampai dinasehatin aja dia nggak mau dengar. Ada orang yang begitu bebalnya sampai ketika dinasehatin aja dia bukannya terima, malahan dia cari pembenaran. Dia cari istilah-istilah baru, dia mencari konsep baru, dia mencari
apa namanya, pengkotak-kotakan teori baru dan sebagainya untuk membenarkan dia punya, aku cuma iman saja kok, aku udah cukup gitu. Ini dia. Jadi si Yakobus seperti ini gitu. Jadi ingat ya, ada 5 hal itu. Ya kan, ada tempat, hukum Kristus, hukum perjanjian lama, sudah ditegur nih, ya kan? Sudah ditegur. Tapi kalau misalnya yang kelima nih, sudah ditegur, malahan dia terus membela diri, ya kan? Ya kan? But someone will say, gitu kan? Kalau masih membela diri untuk membenarkan diri sendiri, itu udah jelas-jelas nih salah kan? Bayangkan nih, harus perhatiin nggak? Dia pakai alasannya apa? Pakai alasannya dari alasan diri mereka penilai. Pakai dari Torah, ya kan, dari Alkitab, PB, ya kan, apa, PL, PB juga. Kalau nggak bertobat, bayangin, jadi udah disekakmat sama si Yakobus, sudah seperti itu, masih aja ngomong gitu loh, masih aja dia berkelit, masih aja ngelawan. But someone will say, ini kan kacau balau. Udah jelas-jelas dia berdosa, udah jelas-jelas, udah nggak bisa kabur, udah jelas-jelas argumentasinya, alasannya udah jelas nih, orang ini bermasalah. Tetap aja dia masih ya kan, masih mencari pembenaran. Itu udah kacau balau gitu. Jadi ngerti ya bagaimana bahasanya si Yakobus gitu loh. Jadi kita itu harus mengerti ini dulu, baru kita bisa memahami kenapa Yakobus itu kok semakin lama semakin keras. Dan dia bicara kenapa dari konkret, akhirnya dia malah begini, kalau kamu udah semakin kacau balau begini, udahlah, ini menunjukkan gitu, di dalam hati kamu itu ada sesuatu yang bermasalah begitu, ya kan, internalnya, imannya, udah jelas-jelas kok. Aku udah buktikan dari berbagai macam argumentasi. Aku udah sekakmat kamu kan dari berbagai macam sisi. Tim penilai, tim miskin, tim kaya, argumentasi dari teologi, argumentasi dari logika, argumentasi dari pengalaman, argumentasi dari Alkitab, hukum Kristus, hukum PL, masih aja kamu seperti ini. Iya kan? Ada kata but nih. But, ya kan? Meskipun sudah dikasih tahu nih, iman itu pasti mati dengan diri sendiri. But, ada aja orang yang masih ngomong, gue nggak setuju nih. Itu dia, tapi gue masih ada tambahan nih. Ini kacau balau ini. Jadi ngerti ya, kata but ini penting. Gitu, udah jelas nih. Udah nggak bisa kesekak, tapi ada aja orang yang bilang, stop, saya ada pendapat. Ini berat. Gitu. Jadi saya pengen Bapak Ibu itu lihat baik-baik gitu. Jadi ini sayang ya Pak Ishak Moses ngadain. Jadi setidaknya inilah Ibu Nina ketika mau meneliti surat ya, jandra surat, itu harus memperhatikan ini, ya kan, preposisi, ya kan, preposisi, konjungsi ini penting, kata-kata dan, but, ini penting, kata but, gitu loh. Bayangkan, udah argumentasinya begitu kuat, ya kan, but, gitu loh, masih ada aja orang yang bermasalah. Itu, jadi ini penting nih, ini kuncinya ini. Salah mana ya? Kok saya nggak bisa ini? Bentar ya. Ini kuncinya nih, gitu. Sehingga dia bahas, ya kan, kuncinya dulu but, baru akhirnya dia bahas ini, gitu, semuanya ini, gitu, sampai ke ayat-ayat selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini sebelum saya bahas lebih dalam lagi nih. Tadi Pak Pontos ada pertanyaan, tadi Pak Pontos? Iya, polanya selalu memberi contoh, betul. Itu Pak, iya, dia selalu beli contoh kok. Ilustrasi. Iya kan, waktu itu kan saya sudah kasih tahu kan, ini, sorry ya, ntar saya mau lihat dulu ini, yang awal. Ini, nah, Pak Pontos sudah lihat Pak? Nah, perhatiin ya, negatif. Perintah negatif itu kita tuh dari mana? Don't, biasanya ya. Ada kata don't, do not, gitu kan. Jangan kamu itu membeda-bedakan, gitu kan. Biasanya, perhatiin nggak? Ketika dia bilang jangan membeda-bedakan, dia itu bukan hanya kasih alasannya, tapi dia kasih ilustrasi. Ada ceritanya, gitu kan. Ada cerita nih. Karena apa? Kenapa sih? Lebih sebagai alasannya, kenapa dia bikin cerita? Supaya mereka itu benar-benar sadar, gitu. Benar-benar di slow motion, terus benar-benar dikasih ilustrasi yang benar-benar nyata dalam kehidupan mereka, supaya mereka benar-benar sadar gitu. Wah, jadi ini ada bagus juga ya. Orang yang tahu firman Tuhan tetap perlu ditegur. Nah, ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Ini dari kata Yakobus. Orang yang sudah tahu firman Tuhan, hukum Tuhan, hukum Kristus sama hukum perjanjian lama,
orang itu tetap perlu ditegur. Nah, itu dia. Salah satunya adalah ini. Kita bisa melihat bagaimana Yakobus itu menegur ketika positif, ya kan, hendaklah kamu begini, anggaplah, mintalah. Dia itu biasanya cuma kasih alasannya doang biasa. Dia nggak cuma alasan secara logika, dia nggak masuk secara ilustrasi, atau dia nggak buat cerita. Tapi kalau ada sesuatu yang dalam, begitu kan, maksudnya yang bersifat negatif, begitu loh, perintah itu bersifat negatif, atau berkonotasi negatif, atau ada kata jangan, nah biasanya dia kasih perintah gitu loh. Maksudnya bukan kasih perintah, dia kasih ilustrasi, dia kasih cerita supaya kita itu benar-benar lebih klik gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi Pak Pontas? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas nih. Jadi kita nggak bahas ayat 19. Sekarang kita bahas ayat yang 20. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Leni Hartono. Kenapa Yakobus mengatakan, but are you willing to recognize? Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa harus ada kata willing to recognize? Diperlukan kerendahan hati, Pak, untuk Nah, bersedia. jadi sebetulnya permasalahan ini dia. Jadi konsisten nggak? Kenapa Yakobus itu pakai kata willing? Konsisten nggak dengan penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan? Orang-orang yang ditegur oleh si Yakobus ini, mereka itu sudah tahu, ya kan, begitu dahsyat pengetahuan mereka PLPB, dan mereka tempat tinggalnya mereka bertumbuh, ya kan, terus mereka berdosa, ya kan, ketika berdosa ditegur, ya kan, ketika sudah ditegur kemudian mereka cari alasan, ya kan, ayat 18, ya kan, mereka cari alasan gitu loh, mereka cari alasan padahal itu sudah diskakmat dengan berbagai macam alasan. Tetap aja mereka mau debat sama si Yakobus, masih aja mereka cari cari pembenaran. Nah, jadi Yakobus mengatakan sebenarnya ini permasalahan kamu adalah bukan permasalahan intelektual. Permasalahan kamu bukan permasalahan teologi, tapi permasalahan kamu adalah masalah willingness. Kamu mau bertobat nggak sih? Nah, itu dia. Karena semua itu udah jelas, tapi masalahnya kamu punya willingness nggak? Kamu punya kemauan nggak? Kamu punya hati nggak sebetulnya mengakui gitu, untuk mengakui, oke, bahwa aku itu memang keliru. Nah, itu dia. Jadi perhatiin ya. Jadi sebetulnya Yakobus itu udah masuk lagi gitu loh. Bukan hanya masalah iman, tapi ini masalah willingness. Kamu kenapa sih kamu terus bantah saya? Kamu ini willing nggak sih? Gitu. Ngerti ya? Kenapa akhirnya sekarang ada kata willing ini muncul? Jadi kalau kata willing ini kita nggak ngerti dengan penjelasan sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan, ini kita nggak nangkep gitu loh. Kenapa tiba-tiba bilang willing? Kok bisa ada kata willing sih? Apakah kamu mau sebetulnya? Sebetulnya kamu mau nggak sih ngakuin gitu loh? Kan sebetulnya karena apa? Willing. Jadi masalahnya itu bukan di recognition. Masalahnya bukan di recognition gitu loh. Mereka udah tahu gitu. Tapi masalahnya kamu mau willing nggak untuk mengakui itu? Iya kan? Masalahnya willingnya itu, bukan masalah rekognisinya itu, bukan masalah pengetahuannya itu. Dan dikatakan apa? Oh, foolish man. Kenapa foolish man? Kenapa dikatakan? Iya, kenapa dia bilang foolish man? Kenapa Bapak Ibu? Karena ini jelas-jelas sudah salah. Dia masih ngotot gitu kan, dia jelas salah. Maka dia bilang, oh bego bener kamu ini. Ini kata Yakobus ya, bukan kata saya ya. Saya cuma menerjemahkan bego aja gitu, tapi dia kan foolish man gitu. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, sekarang gitu. Oh, kenapa dia ngomong? Jadi makanya saya penting menjelaskan seluruhnya tadi dari ayat 1 sampai ayat 19, terus sampai masuk ke pasal 1 untuk menjelaskan ayat 20 dan seterusnya. Karena kalau Bapak Ibu nggak ada pemahaman ini, cuman bacanya, oh, dia bilang willing ya. Kalau nggak, Bapak Ibu tuh nggak nangkep gitu. Kenapa dia bilang willing dan nggak nangkep. Kenapa dia bilang oh foolish man, nggak nangkep gitu. Powernya itu loh. Ya kan? Jadi kamu itu udah tahu kamu itu salah sebetulnya, tapi masih aja berkelit. Dan kamu, ya kan, kamu mau willing nggak sih ngakuin kalau kamu itu berkelit, kamu itu salah, ya kan? Terus kamu masih tetap aja berkelit. Oh, kamu betapa bodohnya sekali ya. Antara apa yang kamu ketahui, terus kamu berkelit. Itu kan dari perkelitan dengan pengetahuan itu kan berbeda. Oh, kamu bodoh sekali ya. Kamu aja udah sadar gitu loh. Kamu itu sebetulnya salah. Tapi kamu masih membela kebodohan kamu. Maka dia bilang, oh kamu itu sangat bodoh. Gitu. Kamu tetap masih membela kebodohan kamu. Oh, bodoh sekali gitu kan.
Jadi ini Yakobus sudah di state paling jengkel sampai kata-katanya oh foolish man gitu ya. Bodoh sekali, saking Betul, jengkelnya udah sekali-kali. betul. Kok ngeyel, Enggak, kok nyolot gitu kan. iya Bener nggak? betul, betul. Oke, Karena oke. memang karena apa? Kenapa saya pakai pakai alasan ini nih? Perhatiin nggak? Ada perintah alasan, iya kan? Apa namanya? Ada ini alasannya dari eh, tim penilai, tim miskin sama tim kaya, ya kan? Terus berikutnya ada dari Alkitab juga, ya kan? Dari secara theological reflection maupun praktika, gitu loh, practical reflection. Jadi ini sebetulnya, nah itu dia. Jadi sebetulnya orang ini tuh udah tahu gitu loh. Apa yang Yakobus, jadi gini loh, beda ya. Yakobus itu bukan menegur orang yang nggak tahu Alkitab, bukan. Yakobus itu bukan menegur orang yang nggak tahu firman Tuhan, bukan. Tapi ini Yakobus itu menegur orang yang tahu banget firman Tuhan, tapi ngeyel. Nah itu dia, makanya dia, ya itu ya jengkel gitu istilahnya mungkin Ibu Melinda gitu ya. Orang saya nggak tahu, mungkin jengkel istilah Surabaya gitu. Iya, jengkel itu nggak tahu. Itu bukan istilah Jawa. Tapi begitu loh nuansanya gitu. Karena udah tahu, tapi kok kamu seperti ini gitu. Nah, jadi kita ngerti kan kenapa dia bilang kamu willing nggak sih? Oh, orang bodoh gitu kan, foolish man, ya kan? Karena kamu nggak bisa lari kemana-mana. Kamu udah nggak bisa lari kemana-mana masih aja ngeyel. Kamu udah disekakmat kayak gitu masih aja ngeyel, ya kan? Kalau iman tanpa perbuatan adalah useless, percuma, gitu loh. Percuma. Kamu cuma iman saja tok gitu, iman gitu. Tapi kamu nggak ada perbuatan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, pasif itu mati, dia bilang kan. Makanya gitu loh. Jadi nggak mungkin karena iman itu bersifat dinamis. Iman itu bersifat aktif begitu loh. Ya kan? Kita lihat kan itu sebagai konfirmasi. Perbuatan itu sebagai konfirmasi dari iman gitu. Dan iman itu nggak bisa diem gitu loh. Contoh begini. Kita tahu dari mana misalnya. Contoh, Pak Jolion ini sudah punya anak namanya Goshen. Nah, sekarang Pak Jolion, kita tahu dari mana? Sharing ya kepada kami semua. Kalau Goshen itu taat. Kita tahu dari mana? Goshen itu Dia taat. mengikuti perintah saya. Betul. Mengikuti perintah Pak Jolion secara apa? Secara langsung. Dan Langsungnya apa? Langsung gimana? hari itu diperintah, hari itu dikerjakan. Nah, ada kata kerjain, diperbuatin gitu. Dia lakukan. Jadi nggak bisa bilang, Papa, Goshen taat. Tapi disuruh, Goshen coba kamu bersihin kamar ya. Papa, aku taat. Tapi kamarnya masih belum dibersihin. Terus Bang Jolion tanya kan, Pak Jolion, kok belum dibersihin? Katanya taat. Ya saya taat. Saya taat kok. Mana buktinya gitu loh. Nggak bisa gitu. Jadi taat sama iman itu sama seperti itu. Nggak bisa kita mengatakan, saya beriman, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nggak mungkin kita mengatakan kita taat, terus kamar itu nggak beres. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau taat, manifestasi dari taat itu apa? Manifestasi dari taat itu adalah, oke, aku bersihin. Mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa? Bukan hanya secara kata-kata, tapi perbuatan. Ada gitu hasilnya. Kehidupannya berubah. Dia taat gitu. Dia bersihkan. Ada tindakannya, ada perbuatannya, ada pekerjaan yang kita bisa lihat. Itulah taat gitu loh. Nggak mungkin gitu kan. Kita bilang taat hanya bilang kata aja, itu nggak masuk akal. Itu makanya gitu loh. Jadi itu sebetulnya sama aja kan. Kita bilang orang ini taat dari mana? Ya udah lihat. Iya kan? Kalau misalnya ada bapak ibu punya pembantu, kita tahu dari mana orang pembantu ini pembantu yang taat? Dengan cara mereka melakukan apa yang diperintahkan gitu, melakukan. Tapi kalau nggak melakukan, kok ini belum dikerjain, ini kok belum dimasak, ini kok belum dibersihin, saya taat. Taat gitu. Mana taatnya kok nggak ada hasilnya? Enggak, saya taat aja gitu. Ibu nggak bisa ngejak saya. Nah itu kan makanya ngerti ya. Itu Bapak Ibu ngerti ya, Yakobus itu benar-benar kasar banget loh. Kamu gimana bisa bilang kamu itu taat, ya kan? Harus ada perbuatan dong. Tapi orang-orang ini yang ditegur oleh Yakobus, enggak kok. Saya itu taat meskipun saya nggak ngerjain apapun. Ibu nggak bisa ngeklaim saya itu nggak taat. Iya kan? Ibu itu nggak bisa ngeklaim saya. Bapak itu nggak bisa ngeklaim saya kalau itu saya nggak taat. Meskipun saya nggak bersihin mobil, meskipun saya nggak cuci piring, meskipun saya nggak masak, meskipun saya nggak nyuci baju. Bapak Ibu, tapi saya taat. Nggak bisa hakimin saya itu nggak taat. Itu kan konyol ya. Gimana nih orang logikanya? Maka dia apa? Oh, foolish man. Bingung gitu loh. Lu taat, lu bilang lu taat, tapi kerjanya belum beres. Lu tapi, iya kan, diminta siapin makanan, oke saya taat. Jam 6,
Makanan masih belum muncul, ditanya, Mbak, kamu kok nggak siapin? Saya taat. Dia bilang, kamu nggak taat, jelas-jelas ini nggak ada. Jangan dikte saya, jangan hakimi saya kalau saya nggak taat. Jelas-jelas saya taat. Ya kan, saya taat, tapi perbuatan saya nggak taat, nggak apa-apa. Nggak masuk akal kan. Itu Bapak Ibu ngerti ya sekarang ya. Ini karena pengajaran kayak begini tuh, maaf ya, ini nggak ada. Maksudnya saya terus terang pribadi itu belum ada yang menjelaskan sejelas ini gitu loh. Jadi makanya karena jadi akhirnya inilah permasalahan antara beberapa denominasi besar gitu ya, teologi gitu. Karena mereka nggak ngerti seperti ini konsep ini gitu. Saya tahunya dari mana? Dari Yakobus gitu. Jadi simpel kan, saya hanya kembali aja ke Yakobus. Yakobus jelaskan kepada aku. Kenapa kamu bilang willing? Kenapa kamu bilang foolish man? Ya kan ketika ada pembantu mengatakan jangan hakimin saya itu nggak taat. Padahal belum dikerjakan tugas-tugasnya. Iya kan? Sebetulnya apa? Kamu itu willing nggak sih? Untuk ngakuin memang kamu nggak taat. Buktinya ada kok. Kamu willing nggak sih ngakuin? Oh, foolish man. Ya kan? Ada orang kayak gini kan maka dibilang foolish man. Gitu. Jadi ngerti ya Bapak Ibu ya? Sampai sini ya. Gimana ya, jelas ya Bapak Ibu? Mantap. Semoga tidak ada hal-hal yang jadi sekarang ini semakin jelas ya antara perdebatan-perdebatan antar denominasi-denominasi yang berbeda gitu. Saya nggak mau sampaikan karena saya sering Contoh juga dong, contoh dong. contoh Kalau nggak ya. enak kalau nggak contoh dan disebut harus biar kita Oh benar-benar gitu tahu ya, jangan. Soalnya bagaimana. ini di YouTube. It's Dan di okay, we have to know, Philip. We have to gitu ya. know. Nah ini kan belajar nih, biar sekalian. Ya Nah, nanti biar dong. kita nggak seperti policeman katanya Kopi. Gitu. Ya. Kan? Nanti itu Bu, nanti kelas pribadi lah Pak Ibu. Loh, ini kan So- ya sudah ngiming-ngimingin, udah kasih Oke. intip-intipan biar kita tahu mana antara denominasi yang dikatakan pulis itu yang mana contohnya. Gitu Gitu loh. ya. Oke, nanti kita lanjutkan saja itu Loh, aplikasinya. kok Oke. lanjutkan, jadi gimana nih? Katanya Iya. suruh tanya. Sekarang contohnya Iya. yang mana? Serius nih, Iya. seriously. Iya, jadi itu sih. Jadi ada orang yang ya itulah pokoknya. Oke, kita lanjut saja. Jadi itu sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ngerti ya. Jadi kalau misalnya ingin mengerti tentang iman yang disampaikan oleh Yakobus itu ilustrasikan saja kalau kita baca iman menurut Yakobus itu sama seperti ketaatan. Taat gitu. Kalau taat itu harus ada hasilnya gitu. Kita nggak bisa ngeklaim diri kita taat, tapi nggak ada satupun yang kita kerjakan. Ya, itu benar ya. Banyak Gitu, orang itu. bilang taat mau melayani, tapi kita nggak lihat gitu. Tapi kan kita Betul. nggak boleh seperti ikutan Yakobus katain policeman. Bisa orang Oh, lari iya. semua dong, Philip. Betul. Jadi biarkan Yakobus Gimana aja yang jadinya? sampaikan. Jadi kalau kita bagaimana caranya Bu? Ya kita ya kasih aja video kupas tuntas. Ini Yakobus yang ngomong, bukan saya yang ngomong gitu kan, tapi Yakobus ngomong begini loh. Jadi kita bisa tahu rasnya pesan Yakobus itu, willingness-nya itu sama policeman-nya itu, kita bisa tahu sekali lagi kalau kita baca dari ayat 1 sampai 19 itu kita baru ngerti gitu. Tapi kalau kita skip aja baca sekilas itu nggak dapet gitu loh. Iya. Ngekliknya itu nggak dapet kayak begini gitu. Selama ini kan akhirnya debatnya itu, oh ini debatnya teologi, debat doktrin gitu, bukan masalah itu sih gitu. Jadi mereka kurang tepat sih. Karena kenapa mereka kurang tepat memahami teks itu secara mikro ya, secara ayat 20 aja, karena mereka nggak lihat secara makronya, keseluruhan. Gitu loh. Jadi akhirnya terjadi salah tafsir dan sebagainya. Ini kok jahat sekali, ini kok begini ya. Tapi kalau kita perhatikan, oh ternyata orangnya khusus nih seperti ini. Orang yang sudah tempatnya sudah ideal, punya pengetahuan PLMPB, sudah disekakmat seperti ini, masih tetap berdosa, ditegur lagi, udah ditegur, masih cari-cari alasan, ya kan, jelas-jelas ini salah, gitu. Masih bisa bilang, enggak, gue tetap punya iman kok. Gue taat sama Tuhan. Nah makanya, jadi ketika kayak gitu nih, ngerti ya, ketika dia ngomong seperti ini, ya kan, Yakobus ngerti Bapak Ibu ya, kenapa dia pakai ilustrasi sekarang, Abraham. Bukankah Abraham juga dibenarkan? Ini dia sekali lagi gitu loh. Kamu ini masih berkelit-kelit lagi. Kenapa dia ngomong begini? Bukankah Abraham? Ini pertanyaan apa? Retorika. Jadi jawabannya iya. Kamu ini mau kabur kemana aja gitu loh. Bagaimana mungkin kamu bisa memisahkan ketaatan dari hasilnya? Nggak mungkin. Bagaimana kamu bisa memisahkan ketaatan dari perbuatan itu? Nggak mungkin, dia bilang. Ini nggak mungkin. Nah, dikatakan apa? Kita masuk deh ayat 21 ya. Iya. Ayat 21 dikatakan apa? Coba Ibu Leni menerjemahkan untuk kita semua. Bukankah Abraham
sorry, was Abraham. Ya, ya benar. Bukankah Abraham ayah kita dibenarkan dari perbuatan-perbuatan ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah ini dia, ini menarik nih. Bukankah Abraham dikatakan apa? Siapa? Bapak Ibu? Bapak. Iya, kesimpulannya ketika dikatakan Bapak kita, ini pembaca yang ditegur oleh Yakobus ini siapa? Ketika dikatakan Bapak kita, ini siapa? Orang Yahudi. Betul. Bayangin loh, orang Yahudi aja bebalnya kayak begini. Berarti kesimpulannya apa? Orang Yahudi aja bisa bebal kayak gini, padahal yang tahu firman. Kita juga bisa kayak gitu loh. Kita yang tahunya sedikit aja, semoga kayak gitu ya. Kita tahu sedikit aja udah songong gitu katanya. Tahu sedikit aja udah. Sok tahu Iya. semua lagi. Iya, so tahu semua lah. Itu Hebat berat. lagi. Iya. Nah, itu berat itu saya nggak tahu itu dosa apa gitu. Itu dosa yang susah disembuhkan gitu. Oke, dikatakan apa? Oke, kita bilang ya. Bukankah Abraham bapak kita? Jadi orang-orang ini adalah, sekali lagi, ini bukan hanya tempatnya ideal di sinagog, bukan hanya pengetahuan sempurna, tetapi mereka itu dari segi kehidupan mereka ini orang Yahudi. Jadi mereka itu dari semenjak kecil sudah baca Torah, ya kan? Dari semenjak kecil mereka sudah ditrain untuk menghafalkan Alkitab. Bayangkan orang seperti ini. Jadi kita lihat ya, tidak selalu orang yang mengetahui firman Tuhan itu berbuah, tidak selalu. Ya kan, sama seperti iblis lah, setan-setan. Mereka tahu, tapi tidak selalu pengetahuan itu membawa kita ke dalam pertobatan, tidak selalu. Gitu. Ini seperti ini nih. Iblis-iblis termasuk orang ini gitu kan. Bukankah Abraham dibenarkan apa? Dari perbuatan-perbuatannya gitu kan. Perbuatan-perbuatannya apa? Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Apa yang menarik dari kata ini? Jamak. Betul. Jadi sebetulnya ketika Abraham itu dibenarkan, nah ini menarik ya. Ketika Abraham itu dibenarkan, itu karena iman. Tetapi iman ini, imannya nggak pernah pasif, tapi iman ini akan membuahkan satu tindakan dan tindakan yang lain. Sama seperti kita taat. Ketika kita taat sama orang tua kita, itu bukan hanya gini loh. Ketaatan kita yang pertama, ketika ketaatan kita yang pertama itu akan membawa ketaatan kita yang kedua. Contoh ya, ketika misalnya Pak Jolion meminta anaknya Goshen untuk membersihkan kamarnya. Goshen itu ketika mengatakan apa? Siap, aku. Lalu berikutnya yang kedua, dia masuk ke kamarnya. Lalu berikutnya apa? Dari ketika akan dia coba ambil sapu. Iya kan, ambil sapu, dia mulai bersihin. Lalu berikutnya yang kelima apa? Dia ambil pengki, dia kumpulin itu sampah-sampahnya. Kemudian yang keenam, dia mulai rapikan tempat tidurnya. Kemudian dia mulai ngelap. Habis dia mulai ngelap, dia mulai apa? Ngepel. Perhatiin nggak? Itu namanya ketaatan gitu. Ketaatan itu akan terus maju gitu. Ini menarik saudara sekalian ya. Ketaatan itu akan terus maju sama iman. Iman itu nggak bisa hanya satu aja, enggak. Dia akan terus percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, meskipun kita sekarang percaya ya, kita percaya, tapi kita, pernah nggak Bapak Ibu, ketika dalam pergumulan kesesakan, Bapak Ibu percaya gitu, aku percaya Tuhan itu baik, apapun yang terjadi, aku nggak bisa menjelaskan, tapi Tuhan itu baik. Ya kan, ketika udah percaya seperti itu, pernah nggak ngalamin? Tiba-tibalah teman, tiba-tibalah suami, tiba-tibalah anak, tiba-tibalah istri, justru bikin patah kita semangat gitu. Akhirnya kita mikir, bener nggak sih Tuhan? Tapi iman itu nggak pernah statis, dia dinamis, dia akan coba lagi. Bilang gitu, coba. Kamu lihat Tuhan, bukan dengarkan manusia. Dengarkan Tuhan, bukan dengan manusia. Terus ada penguatan lagi. Tapi ketika kita mau langkah lagi, ada lagi tantangan kan? Ada aja tuh tantangan. Tapi menariknya apa? Ketika ada tantangan satu demi satu, iman itu akan terus jalan gitu loh. Nggak pernah statis, dia nggak pernah mandek. Nah itu dia. Jadi iman itu nggak pernah pasif, mandek. Stop, nggak pernah, dia akan terus. Makanya itu loh Bapak Ibu, kenapa saya pakai iman pasif, iman aktif, karena nggak pernah dia mandek stop gitu, macet gitu. Nah, jadi makanya ini karena apa? Dari works ini loh. Jadi iman itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketaatan. Meskipun ada masalah, meskipun ada tantangan, ada kata-kata orang, ada cibiran orang, ada situasi membuat kita itu menjadi semakin patah semangat, tapi ada aja gitu, terus jalan, itu iman Bapak Ibu, nggak pernah diam, nggak pernah pasif, nggak pernah mandek,
Dia selalu aktif dan dinamis. Maaf, saudara. Ya kan? Tujuannya cuma satu, mempersembahkan Ishak. Tapi ketika ini dia, nanti saya akan jelaskan. Ya kan? Tujuannya cuma satu, mempersembahkan Ishak. Tapi untuk mempersembahkan Ishak itu loh, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan itu ketika dilakukan itu butuh iman, meskipun mungkin ada keraguan, meskipun itu ada kekecewaan, meskipun itu ada banyak pertanyaan kepada Tuhan, tapi dia melangkah melampaui pertanyaan, dia melangkah melampaui kekecewaan, dia melangkah melampaui keadaan dia, dan bahkan melampaui keluarga dia. Itu dia itu iman seperti itu tuh, aktif tuh. Iya, nggak pernah pasif, top, mandek. Itu dia, enggak. Nah, makanya itu saya pakai aktif, pasif, supaya bukan hanya itu enak didengar, tapi memang betul. Kalau misalnya kita melihat makro analisisnya, maka kita akan bisa lihat seperti ini, ya kan? Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nanti, berkesinambungan dengan proses. Oke, mungkin pertanyaannya kita simpen dulu karena ini penting nih, ya kan? Ketika mempersembahkan Ishak, itu dia kan, cuma satu nih. Ketika mempersembahkan Ishak di altar, itu dia. Jadi tujuannya satu, tesnya satu, tetapi untuk kesananya gitu, tahap langkah pertama, langkah kedua, ketiga, keempat itu banyak gitu untuk menuju ke satu, gitu. Jadi yang bisa membuat kita itu melangkah meskipun sulit itu apa? Iman itu terus aktif begitu loh. Dia nggak pernah bisa berhenti, nggak pernah mandek. Ada energi begitu, ada power, ya kan? Kita mau tanya, jadi works ini apa? Makanya saya bikin kan, works ini apa Bapak Ibu? Works ini apa? Makanya kita lihat di Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Nanti saya akan jelaskan. Works ini apa? Yang pertama adalah apa? Dia membuat altar di sana. Bapak Ibu, saya belum pernah punya anak. Tapi meskipun saya pengen punya anak, karena saya masih belum punya anak. Bapak Ibu, ketika yang sudah punya anak, melihat anak Bapak Ibu meninggal gimana? Rasanya. Ibu Nina, ketika melihat si Phoebe dengan si Ade meninggal nih di tangan kita sendiri, meninggalnya itu di tangan kita, kita melihat dia di pelukan kita. Perasaan Ibu Nina gimana? Mati rasa. Betul, mati rasa. Saya nggak bisa membayangkan, tapi saya ingat papa saya selalu ngomong gini. Saya kan dulu kan anak bandel. Gitu. Saya itu suka pulang malam, betul. Saya paling suka. Tapi saya bukan pria malam, tapi saya suka pulang malam. Bukan pulang malam sih, pulang subuh malahan. Saya suka tuh. Dan akhirnya yang menariknya adalah ketika tahun 2017 saya bayangin 2017 loh. Saya itu udah umur 30-an loh. Saya sedang mengejar doktor kedua di Amerika Serikat. Bayangkan loh, sudah tua bangka istilah mama saya. Udah tua bangka. Dan saya pulang itu hampir jam 10 malam. Saya pulang hampir jam 10 malam. Saya pulang gitu kan. Saya lihat, papa saya belum tidur. Meskipun udah ngantuk gitu kan, wajahnya udah kata ngantuk, matanya juga sudah berat. Dan saya bingung, ini kenapa nih si papa ini? Dan akhirnya saya tanya, papa belum tidur? Papa bilang, enggak, tungguin Philip pulang. Saya kaget gitu kan. Kalau mama saya gombal, bisa. Mama saya itu tipe orang gombal, bisa, betul. Tapi kalau papa saya, itu tipe orang yang dia jarang bicara. Sangat jarang bicara. Tapi kalau dia bicara itu dia benar-benar. Dan saya bingung gitu, ini si papa, akhirnya saya bingung gitu kan. Saya bilang gini, Pak, responnya gitu. Philip itu udah gede. Ngapain mesti tungguin? Papa tidur aja. Itu nggak jawab papa saya, Pak. Kamu belum pernah jadi orang tua. Kamu belum pernah jadi orang tua. Jadi kamu itu nggak tahu rasanya gimana kalau anak itu belum pulang meskipun jam 9. Orang tua itu khawatir. Dia bilang, kamu belum pernah jadi orang tua. Terus saya kaget gitu. Dan papa saya selalu ngomong, lebih baik papa mati duluan daripada anak yang mati duluan. Papa nggak sanggup melihat anak yang mati duluan. Wah, itu kata-kata itu, wah itu benar-benar itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Dan saudara bisa bayangkan, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, matinya itu bukan mati eksternal, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Matinya itu karena dia yang bunuh sendiri. Bahkan dia mempersiapkan kematiannya anaknya sendiri. Bisa bayangkan nggak itu? Galaunya itu, mati rasanya itu. Bahkan apa?
Ketika dia mempersiapkan altar di sana. Bayangkan dia mempersiapkan altar bukan untuk domba, bukan untuk persembahan, tapi untuk ngebunuh anaknya sendiri di situ. Bisa bayangkan nggak itu pergumulannya? Dia lihat altar ini sebagai peti mati anakku. Aku bangun altar untuk aku bunuh anakku sendiri di altar ini. Bisa bayangkan nggak imannya itu? Jadi ini works yang pertama gitu loh. Nggak works sih banyak sih, tapi ini salah satu works-nya gitu, ya kan? Salah satu tindakannya. Dia buat altar aja itu butuh iman. Nggak bisa tiba-tiba langsung, oke, gue langsung ambil pisau, gue tikam anak gue aja dari belakang. Masih mending kan? Masih mending gue bunuh anak gue diam-diam. Tapi ini gue bunuh anak gue secara terbuka, secara terang dan bahkan anak gue juga tahu gue mau bunuh dia. Itu butuh iman. Kalau nggak kita kolaps, kalau kita udah nangis, kalau kita udah mati rasa, kalau kita udah, Tuhan, gue bunuh diri aja. Daripada gue harus bunuh anak gue sendiri, gue bunuh diri gue sendiri. Betul ya? Tapi iman yang memampukan. Dia buat altar. Lalu berikutnya apa? Bukan hanya dia buat altar, tapi apa? Dia mempersiapkan kayu-kayu. Dia menyusun kayu-kayu, dia mempersiapkan dan dia menyusun kayu-kayu. Bayangkan loh, dia udah tahu ini akan Isaku, ini akan aku. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus ada kayu-kayu, kata-kata di kayu-kayu? Kenapa ada kata kayu-kayu? Saudara sekalian, yo. Menurut Pak Jolion, mana Pak Jolion masih ada? Oh, oke Pak Jolion. Gimana Pak Jolion? Kenapa ada kata kayu-kayu? Ya, mungkin salah satu ritual mempersembahkan kambing domba, ya harus dengan cara seperti itu. Cara apa, Pak? Ya, dipersembahkan layaknya binatang itu dipersembahkan kepada. Gimana cara mempersembahkannya, Pak? Dipersiapkan dulu altarnya dan ditaruh di atas, diikat dan Kenapa ditaruh harus ada kayu? Kenapa harus ada kata kayu-kayu, Pak? Kenapa harus ada kata kayu? Ketika ada altar, Ya, terus kemudian di atas altar itu ditaruh kayu-kayu, disusun kayu-kayu. Kayu-kayunya itu untuk apa? Pembakaran. Betul. Jadi Bapak Ibu, ini sadis loh. Ishak itu bukan hanya ditusuk gitu loh, dibunuh, tapi apa? Juga dibakar, lenyap. Bayangkan loh, Bapak Ibu, ini saya nggak bisa bayangkan. Bayangkan ketika gitu, dia tahu gitu loh. Tapi ketika dia bangun, ada kayu-kayunya, dia tahu. Anakku bukan hanya aku sembelih, tapi juga akan aku bakar habis, lenyap. Kayu kan, kayu 1, kayu 2, dia lihat anakku. Bukan hanya aku bisa melihat mayatnya, tapi menarik loh. Aku bahkan tidak bisa melihat mayat sama sekali. Istilahnya dikremasi, habis debu. Bapak Ibu perhatiin ya, iman itu nggak berhenti. Iman itu akan selalu menghasilkan perbuatan lain, nggak pernah berhenti gitu. Meskipun dia udah mau menyerah, meskipun udah begitu horornya, udah begitu ngerinya. Saya lupa, horor itu kata siapa ya? Saya lupa. Saya ambil kata-kata orang itu, kata horor banget gitu kan. Tetapi meskipun itu horor, itu kayak kata istri saya. Tetapi memampukan dia tetap melakukan. Nah, apa yang memampukan? Iman. Karena iman itu nggak pernah pasif. Kalau iman nggak pernah pasif, nggak pernah diam. Dia selalu ngelakuin. Dia nggak pernah puas istilahnya iman itu. Dia akan terus tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3, tindakan 4. Lalu berikutnya dikatakan apa? Dan ya, setelah altar jadi, setelah ada kayu-kayu ya, bukan hanya kayu, tapi kayu-kayu. Lalu berikutnya apa? Dan ia apa saudara sekalian, Denny Hartono? Mengikat, Pak. Mengikat. Bapak Ibu perhatikan nggak ada kata-kata yang diulang-ulang. Isaac, his son. Isaac, his son. Jadi ini ditekankan. Yang dipersembahkan itu bukan hanya binatang, tapi manusia. Isaac. Yang dipersembahkan itu bukan hanya manusia biasa, tetapi ini manusia yang paling dekat. Yang dipersembahkan itu bukan hanya anak orang lain, tapi anaknya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu ya, Isaac his son, bukan Isaac. Misalnya
anak orang lain gitu. Enggak, tapi benar-benar itu untuk menunjukkan apa? Bagaimana kedekatan itu loh. Isaac Hisan. Dan Bapak Ibu bisa pikirkan nggak? Ketika dia sudah mengikat Ishak, siap dibunuh, siap ditusuk, siap untuk bahkan dibakar. Bisa bayangin nggak? Isaac Hisan. Ketika ada kata Isaac Hisan, itu ada apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sering mengalami ini. Antara kenyataan dengan iman berbeda. Antara janji Tuhan dengan perjuangan hidup kita kadang berbeda. Tuhan menjanjikan, aku akan memberkati engkau lewat anakmu. Aku akan memberkati Ishak anakmu. Dari Ishak aku akan membuat bangsa yang begitu besar. Ishak adalah anak perjanjian yang aku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan. Tetapi kenyataannya, ini katanya anak yang dijanjikan. Anak kemerdekaan. Ini adalah anak untuk menjadi bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan, bangsa yang besar. Tapi sekarang kenyataan ini hilang. Ishak akan mati, akan lenyap, bukan lenyap, jadi debu. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu perhatiin nggak? Antara janji Tuhan kadang dengan pergumulan hidup kita, dengan kenyataan hidup, itu berbeda. Iya kan? Apa yang Tuhan janjikan, katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan membela kita, katanya Tuhan memberkati kita, tapi justru yang kita hadapi adalah apa? Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Tuhan membiarkan kita menangis, Tuhan membiarkan kita menderita, Tuhan membiarkan kita sendirian, bahkan Tuhan mendiamkan kita. Masalah demi masalah, katanya Tuhan akan memberkati, tapi yang kita dapat adalah seperti kutuk. Kenapa Tuhan? Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Minggu depan kita akan lanjutkan. Amin, saudara sekalian. Ini udah terlalu seru, Bapak Ibu. Ini terlalu seru, ya kan? Jadi mari kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana ketika janji Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan? Kenyataannya seperti ini. Janji Tuhan ini hanya sekedar janji saja. Hanya janji surgawi saja, tapi tidak kita rasakan sekarang. Kenapa aku masih dalam penderitaan? Kenapa aku masih dalam kesesakan? Kenapa aku masih dalam penyakit ini? Kenapa keluarga aku masih seperti ini? Kenapa suamiku bermasalah? Kenapa istriku hancur seperti ini? Kenapa Tuhan anak-anakku seperti ini? Padahal Tuhan sudah menjanjikan segalanya. Tuhan menjanjikan keturunan aku akan menjadi seperti debu. Tapi benar ya, kalau saya mungkin jadi Abraham, saya ngelawak sama Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji keturunanku akan menjadi seperti debu. Benar sih. Ketika aku membakar Ishak, ada perjanjian, itu akan jadi seperti debu. Saya bukan bilang gitu, Tuhan, biarlah janji debu kembali kepada debu. Saya mungkin udah marah sama Tuhan. Kenapa begini? Nggak masuk akal. Kita kecewa loh. Ketika Tuhan mengecewakan kita, itu aku kutipin. Ketika Tuhan mengecewakan kita, ketika janji Tuhan tidak terrealisasi, ketika janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk lagi minggu depan. Kita akan belajar apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin saya kembali.